warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan pertemuan kelompok yang memang setiap bulannya kita laksanakan. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang ibu-ibu berikan sehingga mau untuk menjalankan komitmennya sebagai peserta PKH, yaitu menghadiri pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baiklah ibu-ibu, bagaimana dengan materi sebelumnya? Apakah sudah ada yang mempraktekannya di rumah? Atau ada yang lupa nih apa saja yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya? Baiklah, untuk mengingat kembali, untuk pencegahan dan penanganan stunting, kita telah mempelajari tentang pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Kemudian pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi kepada anak. Ya, betul. Tentang penggunaan jamban sehat, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan sebagainya. Baiklah, mengenai tabel janji diri yang sudah kita bahas sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah ada yang melaksanakan atau sudah mengerjakannya di rumah? Jika belum, apa yang menjadi kendala ibu-ibu tidak dapat mengisi tabel janji diri tersebut? Ya, memang dari pembahasan sebelumnya, untuk pencegahan dan penanganan stunting dalam keluarga kita, memang ibu-ibu tidak bisa bekerja sendiri. Ibu-ibu juga harus melibatkan keluarga, suami khususnya, orang tua, dan lingkungan sekitar. Sama-sama menjaga, sama-sama mencegah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang modul 8. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa modul 8 ini yaitu tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Di sini kita akan membagi ke dalam 2 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. Kemudian langkah yang kedua yaitu tentang memetakan sumber daya lingkungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Sebelum kita melanjutkan ke langkah yang pertama, di sini saya akan menjadikan ibu-ibu di sini menjadi 3 kelompok. Silahkan dipilih kawan-kawan yang mana saja. Baiklah, di situ ada pena dan kertas kosong. Silahkan ibu-ibu diskusi bersama. Di situ ibu-ibu tuliskan apa saja kemampuan diri ibu-ibu, apa saja kemampuan keluarga ibu dalam hal ini pencegahan dan penanganan stunting. Jika sudah selesai, silahkan perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, di sini kita saling belajar. Siapa tahu di antara kelompok ini memang yang satunya seperti ini, yang satunya seperti ini, atau mungkin ada memang yang selama ini belum disadari bahwa memang ternyata benar nih apa yang di kelompok si A, ternyata benar nih apa yang dibuat oleh kelompok si B. Silahkan ibu-ibu, siapa yang maju perwakilan kelompoknya. Ya, terima kasih. Itulah tadi yang telah ibu-ibu diskusikan dan ibu-ibu bagikan kembali pada kita semua. Jadi di sini kita memang harus mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Misalnya ibu memakan makanan bergizi pada masa kehamilan, atau suami memberi dukungan kepada ibu hamil, atau bisa juga keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan, misalnya BPNT ataupun bantuan PKH-nya. Misalnya mengurangi membeli makanan cepat saji di luar, ya dimaksimalkanlah untuk konsumsi keluarga. Memang dimasak sendiri karena dari segi kualitas pun kita lebih tahu apa yang kita masak dan apa yang kita makan. Mana ibu-ibu, apa
apakah sudah ngerti nih apa itu pencegahan dan penanganan stunting dalam hal ini yang sumbernya dari diri kita sendiri. Dan ini mungkin tugas bagi ibu-ibu, tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Mungkin tabel ini tidak harus diisi di sini, tapi dapat ibu bawa ke rumah, kemudian didiskusikan kembali bersama suami ataupun keluarga besarnya, khususnya ibu-ibu yang hamil nih atau punya anak balita. Di sini mungkin tidak harus menjawab iya semua, adanya agar menyadarkan kembali mungkin ada yang terlewati atau mungkin ada hal-hal yang belum ibu kerjakan. Melalui tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga ini, ibu juga bisa menambahkan mungkin apa saja yang akan dilakukan demi menangani masalah stunting ini. Nanti setelah didiskusikan bersama keluarga, saya berharap ini tidak sekedar menjadi tulisan saja, mungkin juga dapat dilaksanakan, atau mungkin juga berdasarkan kelompok yang ada di sini, ibu saling diskusi kira-kira apa yang akan dilakukan dalam pencegahan dan penanganan stunting ini. Sampai di ujung langkah pertama, terima kasih ibu-ibu. Saya berharap memang dalam pertemuan kali ini kita betul-betul memahami dan mengamalkannya, karena dalam penanganan stunting ini memang banyak aspek yang harus terlibat dan kita libatkan. Belum tidak hanya melalui menu gizi seimbang, tidak hanya melalui pemberian stimulasi kepada anak, tidak hanya dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mungkin hal-hal ini seperti yang kita bahas pada hari ini juga bermanfaat dan mungkin sangat berguna bagi kita semua dalam pencegahan dan penanganan stunting. Saya meyakini bahwa setiap individu dan keluarga pasti memiliki potensi, maksudnya kemampuan yang dapat kita lakukan dan kita manfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting tersebut. Hanya saja selama ini kita mengabaikannya ataupun mungkin belum menyadari apa saja yang dapat kita lakukan yang sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri ataupun lingkungan sekitar kita. Selanjutnya pada langkah kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini kita akan membahas tentang pemetaan sumber daya lingkungan sekitar. Jadi di sini lingkungan yang kita manfaatkan itu tujuannya untuk pencegahan dan penanganan stunting. Lingkungan yang dimaksud juga mungkin yang ada di sekitar rumah kita atau di sekeliling kita, mungkin jenis tanaman apa yang ada di sekitar kita ataupun apa yang dapat kita manfaatkan dalam upaya-upaya kita dalam pencegahan dan penanganan stunting tersebut. Ya, seperti langkah pertama tadi, ibu-ibu yang masih tergabung dalam kelompoknya, silahkan dilanjutkan menulisnya. Di sini ibu-ibu silahkan menuliskan kira-kira apa saja nih dari lingkungan sekitar yang dapat kita manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting tersebut. Oh iya, sebelumnya ini kelompok 1 ya, Ibu Emma, silahkan gambarkan kira-kira gimana kondisi lingkungan alam, misalnya pekarangan rumahnya seperti apa, tumbuhan-tumbuhan yang ada seperti apa di lingkungan rumah dari masing-masing ibu-ibu dalam kelompok Ibu Emma. Kemudian kelompok Ibu Norma, silahkan di situ digambarkan seperti apa kira-kira lingkungan sosialnya. Kemudian kelompok 3, silahkan tuliskan sumber daya manusia, artinya siapa saja nih yang dapat kita manfaatkan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, sekarang hasil diskusi mari kita pindahkan ke tabel berikut ini. Jadi ini adalah tabel tentang identifikasi jenis dan manfaat sumber daya lingkungan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Di sini misalnya jenisnya yaitu halaman rumah. Jadi halaman rumah ini kita manfaatkan untuk apa? Mungkin dapat kita manfaatkan sebagai untuk tanaman toga, tanaman obat-obatan, ataupun sayur-sayuran yang nantinya untuk ibu konsumsi sendiri di rumah
bisa sayur bayam, kangkung dan sebagainya yang kira-kira terjangkau dan mudah didapat. Baiklah, itulah tadi hasil pertemuan kita pada hari ini yang ibu-ibu juga dapat lihat sendiri. Mungkin di rumah nanti atau setelah pertemuan ini, berdasarkan kelompoknya ataupun kelompok baru, ibu-ibu bisa berdiskusi kembali, baik itu mengenai sumber daya lingkungan ataupun potensi yang ada di dalam diri. Jadi ibu-ibu, tidak hanya diri dan keluarga, lingkungan pun berpotensi atau dapat kita manfaatkan sebagai sumber daya untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi kalau kita pahami lagi dari modul awal kita belajar sampai akhir ini, memang segala aspek di sini harus terlibat dan kita libatkan kembali. Jadi saya berharap memang kalaupun tidak bisa semua dilaksanakan, ya mungkin yang terbaiklah dilakukan bagi ibu dan keluarganya. Mari sama-sama kita berbuat demi kita dan keluarga kita dan demi masa depan anak kita. Semoga dengan segala upaya kita dan usaha yang kita lakukan, permasalahan stunting ataupun dan sebagainya dapat kita selesaikan dan kita atasi. Baiklah, bagi ibu-ibu yang sudah mengerjakan tabel janji dirinya, silahkan dikumpulkan. Mungkin bagi yang belum, silahkan dikerjakan di rumah, dan bagi yang sudah, silahkan dilaksanakan. Mungkin ada yang dirasa kurang, silahkan dibuat kembali tabel janji dirinya, mungkin dengan item-item yang baru ataupun pernyataan dan pertanyaan yang baru, hasil diskusi bersama keluarga. Jadi ibu-ibu, jika nanti suatu saat ada yang kembali ingin mempertanyakan permasalahan stunting ini ataupun dan sebagainya tentang kegiatan kita, silahkan menghubungi saya ataupun orang di kantor desa juga bisa, biar nanti kita sama-sama selesaikan permasalahan tersebut, khususnya permasalahan stunting ini. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat dan saya berharap ibu-ibu juga dapat melaksanakannya di rumah bersama keluarga. Dan mari sama-sama kita menjaga, mari sama-sama kita berusaha menangani dan mencegah stunting. Yes.